lagi di L-Talk Empower Life Through Communication. Kali ini kita sudah bersama dengan Pak Dodi De Keizer dan Pak Roni Francis. Dalam episode kali ini yaitu topiknya pengorbanan cinta. Wow. Kita akan kembali ke Pak Roni. Tadi Oke. sudah Pak Doni ya. Kita ke Pak Roni nih. Bagaimana sejauh mana dapat kita lakukan sebuah pengorbanan untuk mendapatkan cinta yang diinginkan? Sejauh Desi mau berkorban untuk saya. Kayaknya susah lah ya. Iya. Nah, jadi kalau misalnya ada orang bilang bahwa cinta itu harus selalu namanya berkorban, enggak juga sih. Makanya cinta itu kan dicari kan. Dicari untuk siapa kira-kira yang cocok dan Yang mana, pas Pak? dengan kita. Iya, Sembunyi di dia. kantong. ya. Jadi kalau misalnya ini saya cerita satu hal, ini adalah kejadian yang benar kejadian waktu itu dengan saudara saya. Nah, kebetulan orang tua dia udah jadi orang tua dan dia udah berumur lah ya, nggak mungkin dia nonton lagi. Jadi saya ceritain aja ya, nggak apa-apa. Apa yang nggak mungkin Pak, bisa Aman. aja. Oh iya benar. Bisa aja. Nah, jadi dulu ceritanya dia itu naksir dengan satu orang perempuan ya. Saudaranya cowok nih. Saudara saya perempuan. Oh, yang perempuan. Nah, dia ini yang biasa perempuannya itu kan kalau misalnya namanya perempuan waktu lagi masih muda, banyak yang kerumunin. Betul Yes, nggak? bener. Iya kan? Bener. Nanti kalau udah usia 30 lebih, bingung kan pilihannya. Nah, itu tapi nggak bisa jadi kalau misalnya mukanya masih muda, kan juga masih tetap Tergantung dikunjungi. skincare. Iya. Iya. Yang perawatannya. Iya, makanya gunakan. Belum ya, tunggu sponsor Makanya masuk ya. laki itu jangan nuntut doang. Kalau pengen Iya. bininya itu tetap seperti zaman pacaran, Iya. ongkos skincare-nya itu. Betul sekali. Ya, itu pesan buat pacarnya Desi. Iya. Kerja keras. Iya. Ya. Kalau pesan untuk yang lain, kita kerja sama-sama. Nah, jadi saya lanjut ceritain tadi ya. Jadi pasangannya ini, yang perempuannya ini, saudara saya, ini adalah orang yang lagi banyak nih pacarnya. Ya biasa, kalau perempuan kan gaya nih, waktu lagi masih muda. Oh, ada satu orang yang lagi deketin. Oh, gue pilih dulu yang mana. Ya dong, jual mahal. Iya, benar-benar. Seleksi ya. Seleksi dong. Iya, Orang iya. 20 mau siapa aja yang mau kan? Iya, Nggak ada siapa yang mau yang gue mau. Ya kan? Iya. Nah, jadi pas waktu lagi yang pertama dia ada lihat satu orang nih ya. Pertama kali ngejar dia. Kan biasa laki-laki kan yang mendekat kan, Iya, yang benar. ngejar. Wah, ada satu laki-laki yang ngejar banget. Tapi bilang, "Oh, gue masih punya banyak pilihan. Apalagi masih muda. Pilihnya apa? Yang gue mau kayak gimana? Gue pilih yang ganteng dong." Iya. Ya kan? Pilih yang ganteng. Mungkin banyak ya. duit. Ya dong, pasti ada banyak Pasti. pilihan. Yang Nantilah lu- anak tunggal, Ya. orang tuanya udah umur 80 tahun, punya perusahaan multinasional, ya kan? Nah, jadi pas waktu lagi dihitung, ya udah lu urutan keberapa lah, nanti dulu Oke. nggak dilihat karena ada yang ngantri yang pakai mobil dulu, lu masih pakai motor belakangan. Belakangan. Dia lihat belakangan. mobilnya kan, Iya. dia nggak lihat BPKP atau STNK-nya. Iya. Ternyata. Kepemilikannya siapa? Iya, Pemerintah. padahal salah ya. Kalau dia berasal dari BPKB, bisa jadi orang itu punya sertifikat, rumah. Salah loh. Tanah, Iya iya. kan? Nah, jadi ketika itu, jadi dia udah nggak mau. Nah, si laki-laki itu nggak mau ini dong, nggak mau kalah dong. Pakai strategi lagi. Jadi kalau anaknya susah dideketin, kita deketin Orang orang tuanya. tuanya. Tuanya, Iya dong. jalur orang tuanya iya ya. dong, itu jalur langit Iya. itu. Ya kan, bawa dulu. Gua ya, jadi seperti ngerasa. biasa. Ya kan, bawa ini seperti biasa. Dan ini ilmu sampai sekarang juga masih berlaku. Martabak. Martabak Bangka, Iya. Kohalai, Iya. Duren. Nah, kayaknya sampai sekarang sama ya rumusnya ya. Kalau saya nggak, capcay. Oh iya, Bawain iya, capcay. iya. Tapi tetap martabak itu enak loh. Benar. Tapi gue lakuin itu sampai sudah menikah. Oh, Dan oke. itu kesukaan mertua. Oh. Dari calon mertua sampai jadi mertua. Udah ada Sampai- bumbu-bumbu khusus kali. Iya. Walaupun dia tidak selalu memakan, Iya. tetapi itu tanda bahwa Kita peduli. Iya, Wah, care, oke. cinta sayang, Iya. ya kan? Nah, jadi kalau misalnya tadi kan udah pakai tanda sayangnya pakai martabak Martabak. ke orang tua. Akhirnya orang tua bilang, "Lu ngapain sama dia? Dia Iya. yang satunya nggak peduli sama orang tua." Oh, Benar. Iya kan? Nanti mami sama papi gimana? Kamu Iya. jadi hilang kan anak Betul. loh. Ya kan kamu deket anak perempuan, katanya deket. Nih sama si itu aja lah dia sayang sama mami. Sama mami. Oh, Iya, lanjut. Lulu arti Iya, sayangnya. iya, mamanya Lulu emang terus anaknya bilang, lu nikah aja lu. Langsung mamanya jawab, lu mau punya papi tiri juga? Iya. Condong ya. Papinya langsung lirik, apa lu? Nah, akhirnya jadi kayak gimana? Orangnya bilang kan, dia nggak mau lah mam, ini masih orang yang suka. Nah, tapi namanya di dalam nama hubungan, pasti ada namanya break dong. Ya Iya. kan, berantem masih ada. Pasti. Nah, ketika waktu lagi udah berantem, nah yang Nah, satu ada ini celah nih. tetap datang. Nah,
Yang saya hebat ya, dia bilang dia hebat adalah ketika orang tersebut datang ke rumahnya, dia lagi mau pergi jalan sama pacarnya yang dia suka. Yang punya mobil. Yang punya mobil. Okay. Coba ya, saya tanya sahabat Eljo di luar sana, mau nggak ada di sana? Atau pulang, lu jadi begini ya, jadi kelakuan lu begini ya, gua udah nggak mau lagi, ya kan? Yeah. Dia tetap datang di situ, tetap ngobrol sama orang tuanya, walaupun yang si perempuannya pergi dengan laki-laki lain. Wow. Dan inilah yang dinilai, waduh ini orang luar biasa banget. Dan akhirnya ketika mereka breaknya cukup agak lama, masuklah si laki-laki ini. Dia bilang kan, lagi kosong nih, ya kan, bilang sama maminya, udah lu jalan lah mamanya, juga lu lagi putus kan, udah nggak ada siapa, coba mana tahu cocok, bahasa gitu kan. Akhirnya jalan berdua, nggak dibilang langsung cocok, cuma si laki-laki ini pinter, langsung diajak nikah dalam waktu dekat. Langsung pacaran. Ya? Oh ya, langsung kunci. Iya kan, langsung kunci. Akhirnya setelah berapa lama, makanya nikah itu, pernikahan bukanlah karena hubungan yang lama, tetapi bagaimana hubungan berkualitas dikunci dalam waktu yang cepat. Nah, itu kuncinya. Itu dia kunci kedua kita. Makanya banyak kasus kan orang pacaran lama, tapi ternyata nikahnya sama orang lain. Jadi selama ini tugas dia cuma jaga jodoh. Sedih banget ya. Jadi amit-amit itu saya. Jangan sampai jadi bukan soal bukan sampai. soal lamanya hubungan ya, tapi kualitas hubungan. Yes. Nah, itulah yang terjadi dengan pasangannya itu tadi. Nah, pertanyaannya tadi kan Desi bilang seberapa jauh. Nah, setiap orang itu punya namanya target, ya kan? Jadi kita nggak mungkin dong dia deketin itu berapa lama, 1 tahun, 2 tahun, masa lu sampai 10 tahun habis waktunya. Iya kan? Please lah. Udah kayak lunasi KPR aja ya Pak ya. Cinta itu walaupun itu dengan namanya emosi, memang kata Bro Doni tidak ada matematika, tapi ada hubungan kimianya. Iya, maka ada electrical yang bagaimana kasih nyetrum nggak? Iya, kalau memang ada sudah chemistry-nya nih enggak? Iya, kalau memang setelah udah dipancing-pancing tidak ada electricity di sana, hubungan fisika dan kimia tidak ada, maka beralihlah ke tempat yang lain. Mungkin 10 tahun itu dia sesuai tenor kredit mobil dan rumahnya. Itu dia. Nah, makanya bagi laki-laki di luar sana, Anda harus punya namanya goals juga terhadap perempuannya. Jadi jangan sampai Anda juga membabi buta. Ada juga, nah ini ya saya pengen bilang satu lagi, kasusnya dari yang Pang Miao, jadi kasus dari Fat Cat adalah kasus di mana sekarang perempuan itu banyak yang mengejar laki-laki sekarang. Nah, kasus dari Pang Miao ini adalah si perempuan ini mengejar laki-laki. Kebanyakan laki-laki ini karena mungkin dia lebih banyak yang orang introvert, tidak mendekati keluar. Ketika dideketin langsung GR. Nah, makanya bagi laki-laki di luar sana, walaupun Anda seintrovert apapun juga, pesan saya kepada Anda, jangan Anda mudah GR. Tahan itu di dalam, bro. Tahan itu di dalam. Walaupun hati Anda membara di dalamnya, muka Anda cool, tetap seperti kulkas. Maka Anda pasti akan membuat luluh ngelantak perempuan yang ada di depannya. Makanya kehidupan sosial itu penting banget ya. Artinya kita harus membatasi circle kita, lingkungan pertemanan kita. Tapi kita harus mengenal banyak orang. Ya kan? Tapi yang kita izinkan masuk dalam lingkaran kita itu ya kita pilih gitu loh. Seleksi ya. Iya, biar apa? Biar tadi kata Bro Roni, kalau kita terlalu introvert, ya, saya tuh sebenarnya introvert loh. Percaya. Langsung kita tapi introvert yang tercemar. Maksudnya dengan profesi saya, akhirnya saya belajar jadi extrovert gitu loh. Tapi kalau aslinya saya di rumah itu sangat-sangat introvert. Benar. Berbeda ya, jadi beda. Karena tidak ada kesempatan. Artinya apa? Ya, jangan sampai kasus seperti apa tadi Fat Cat itu terjadi pada sahabat Eljon. Karena kita merasa teman kita sedikit, itu saja. Ketika ada yang mendekati kita langsung GR kan? Ini gua ada yang senengin, akhirnya dia jadi bucin. Akhirnya ya dia namanya tuh posesif ya. Terobsesi dengan gadis itu. Sementara bagi sang gadis mungkin dia hanya salah satu dari sekian banyak orang yang masuk dalam daftar. Dan pesan juga saya tambahan kepada laki-laki di luar sana, lu jangan sok ganteng juga. Ya kan? Mentang-mentang katanya secara dari sensus laki-laki lebih banyak daripada perempuan kan. Dia bilang kalau di Indonesia itu nggak ada, kita pergi ke Rusia. Kok ke Rusia? Jepang juga kan banyak kan? Oh iya dong. Jangan, yang di situ lebih ganas. Dan jangan khawatir bagi pria-pria di Indonesia, kalau kamu merasa tampang pas-pasan, sukses aja dulu. Kalau laki-laki udah sukses ya, udah skincare-nya udah beda, itu pasti akan ganteng.
Tapi jangan sampai ya nanti Anda berebut dengan pasangan berebutan skincare. Berebutan dokter klinik. Iya, Ya kan? makanya bareng ke dokternya. Walaupun pembahasan terkesan nyambung ya Des ya. Jadi kesannya lu habis tarik benang nggak? Udah. Iya. Pakai air mas. Ya, itu salah satu fenomena gaya hidup sekarang ya. Iya. Jadi jangan GR nih Desi dan kaum Hawa bahwa ternyata saya beberapa tahun lalu sempat membaca sebuah riset di sebuah majalah mingguan di ibu kota bahwa ternyata Apa? Bukan Kartini? Bukan. Itu majalahnya mama saya. Oh, iya, Sampai iya. sekarang masih ada. Oh, iya. Dan disebutkan bahwa ternyata kaum pria metroseksual itu ternyata tidak kalah dengan kaum wanita yang menghabiskan waktu lebih banyak di pusat-pusat perawatan, Betul. pusat kebugaran, dan pusat kecantikan. Betul. Ingat ya, kecantikan bukan hanya monopoli wanita ya. Iya. Artinya kalau kita bicara cantik atau beauty, itu sebenarnya membuat laki perempuan sama. Sama. Boleh. Cuma kan kalau laki mungkin lebih ke handsome-nya ya Iya. kan. Kalau perempuan lebih ke apa ya beauty-nya tadi. Iya. Dan itu jangan salah ya Des ya. Misalnya saya pernah menemukan sebuah dalam rangka tugas jurnalisme ya, di sebuah pusat perawatan itu lebih banyak prianya yang mereka dari pagi sampai malam itu Dengan segala treatment dilakukan di situ. Oh. Dan itu bukan artinya gini ya, jangan disalah artikan bahwa ini pria-pria feminim. Enggak juga. Banyak banget tuh persepsi orang. Mereka banyak pria-pria yang pria karir, pria yang berumah tangga ya kan, tapi dia memiliki kesadaran untuk melakukan perawatan diri gitu kan. Dan itu adalah pria-pria yang menurut riset majalah mingguan tadi itu adalah pria yang status ekonominya menengah ke atas. Kenapa? Karena itu kan kalau bagi pria-pria menengah ke bawah itu bukan opsi. Kenapa? Ya pria menengah ke bawah bulan depan gua bayar kos gimana? begitu. Biaya-biaya yang lain masih ada. Bentar mau cek skincare dulu. Jadi silahkan bagi kaum wanita, ya begitu juga dengan kaum pria. Karena kalau urusan perawatan tubuh, perawatan diri itu kewajiban bagi setiap orang. Sebenarnya. Ya kan? Bukan bicara tentang brand atau merek ya. Ya walaupun di luar sana kan banyak memang yang mengatakan, ya kalau harga sekian, brand sekian, nggak jaminan ya. Nanti takutnya malah kualitasnya gimana. Nah saya nggak masuk ke situ karena saya bukan dokter kecantikan. Benar. Tapi dokter kebidanan. Saya lain cerita. Tapi kalau dibilang sekarang itu tuntutannya perawatan itu karena dia tuntutan kerja. Ya. Karena sekarang kerja pasti yang kebanyakan orang-orang lihat, ini orang nih good looking nggak Iya. Iya, Loh, iya, saya iya. tiap hari dandan kok, Des. Iya benar. Jadi Desi misalnya pagi keluar rumah itu dandan gitu kan. Saya juga. Wow. Tadi sebelum taping dandan. Dandan dulu, ya. Nanti ketika bertugas sebagai news anchor, saya dandan. Dandan dia pasti. Dan nggak kalah sama Desi, saya bisa dandan sendiri. Oh. Mau dandan tipis-tipis atau dandan lengkap bisa deh. Bikin alis, shading, bisa. Mandiri ya, berarti, Ya, Pak. untuk karena tuntutan profesi, Profesi, pekerjaan. Jadi kan tentu mau dilihat sama siapa dulu nih. Iya. Betul. Jadi kalau misalnya di luar sana yang cuma berpikir mau dilihat sama pasangannya ya tergantung dari batas wajarnya. Ya, Jadi- tapi ini nih bro, ini jangan salah nih ya. Ini parenting juga nih, rumah tangga nih khususnya nih. Kalau buat Anda sahabat Eljon yang punya pasangan suami, Ya. suami pulang ya, Anda kebetulan adalah manajer domestik di rumah, ya kan? Please, ya kan? Jangan seadanya. Dan bukan hanya kalau mau keluar arisan, mau nongki-nongki gitu kan. Tapi ketika Anda tahu suami sudah di tol, 5 menit lagi sampai rumah, Anda juga harus dandan. Benar. Ya, dandan buat suami penting. Benar. Janganlah suami pulang, ya Anda pakai daster yang sudah sobek-sobek, bawa asam gitu kan. Kenapa? Karena kan di rumah itu kan princessnya itu kan putrinya itu kan adalah sang istri, Sang istri. pangerannya sang suami, gitu kan. benar. Kalau laki-laki pulang itu ya nggak butuh macam-macam kok. Masuk rumah itu lihat Disambut. istrinya cantik, ya kan, aromanya wangi, Wangi. hilang semua capeknya. Oh. Ya begitu pula juga suami. Ya kan, jangan pernah melarang istrinya untuk kemudian bergaul dan berdandan. Ya kan, jangan sampai misalnya, kamu ngapain sih ke salon? Itu memang perempuan sukanya begitu. Benar. Ya kan, kalau laki-laki suka nongkrong di warung, ya kan, ngobrol sama temennya, jangan larang istrinya juga kemudian nongkrong di salon. Untung di salon untuk kecantikan. Dan itu Iya. kesenangan dirinya ya. Iya. Pasti banyak ibu rumah tangga juga bakalan bosan. Tapi ada yang larang suami sampai marah. Wah. Kamu jangan ke salon itu. Kenapa sayangku? Itu bukan buat kamu. Itu buat anjing dan kucing. Ada piaraannya ya. Ternyata itu pet salon. Bukan untuk orang. Grooming salon, Iya. groomingnya hewan ya. Grooming hewan. Oke.
Nah itu dia tadi sahabat Elzon, tadi kita udah sama-sama menyimak pembahasan kami tentang pengorbanan cinta. Semoga kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Untuk itu tetap terus saksikan Alpha Empower Life Through Communication selanjutnya. Wow. Halo saudara semua, salam manise. Saya Monica Rumlaan, Putri Pariwisata Indonesia Maluku tahun 2022. Jangan lupa untuk selalu menonton channel YouTube Eljon TV dan memantau terus konten-konten Putri Pariwisata Indonesia tahun 2022. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.